Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bareng aku. Hari ini kita mau bahas hal penting banget, tapi sering gak kita sadari. Coba bayangkan kamu punya uang 25. Di satu sisi kamu lapar dan ingin makan, tapi di sisi lain kamu juga ingin beli minuman kekinian yang lagi viral. Kalau kamu harus memilih salah satu, apa yang harus kamu lakukan? Nah, disitulah situasi seperti ini sebenarnya adalah inti dari ilmu ekonomi. Ekonomi bukan cuma soal uang atau bisnis besar, tapi tentang bagaimana kita bisa membuat pilihan dalam kondisi yang terbatas. Di video ini kita akan bahas bagaimana ekonomi menjelaskan masalah tersebut, mulai dari kebutuhan, pilihan, sampai cara para ahli ekonomi menganalisisnya. Semua pembahasan ekonomi mulai dari satu masalah utama, yaitu kelangkaan. Kelangkaan bukan berarti barang itu tidak ada sama sekali, tapi jumlahnya terbatas, sementara kebutuhan manusia terus bertambah. Contohnya, beberapa waktu lalu harga cabai sempat naik drastis. Bukan karena cabainya hilang, tapi karena jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena adanya kelangkaan ini, manusia akhirnya dihadapkan pada sesuatu yang tidak bisa dihindari, yaitu kebutuhan. Kebutuhan manusia itu tidak ada habisnya. Semakin terpenuhi, biasanya muncul kebutuhan baru. Contohnya, dulu cukup punya HP untuk komunikasi, tapi sekarang gimana? Harus ada kamera bagus, memori besar, bahkan buat konten. Karena kebutuhan banyak, kita juga perlu memahami jenis-jenis barang yang digunakan untuk memenuhinya. Barang-barang itu tidak muncul begitu saja. Ada proses di baliknya, yaitu proses produksi. Untuk menghasilkan barang dan jasa dibutuhkan 4 faktor utama. Yang pertama, sumber daya alam atau tanah. Contohnya, lahan pertanian, air, dan bahan tambang. Yang kedua, tenaga kerja. Contohnya, karyawan, guru, dan driver ojek online. Yang ketiga, modal. Contohnya bisa mesin, bangunan, dan kendaraan. Yang keempat, kewirausahaan. Contohnya, kemampuan mengatur usaha dan mengambil resiko. Contoh besarnya bisa seperti kalian membayangkan bisnis kopi. Ada tempatnya, dalam hal ini tanah. Ada baristanya, atau dalam hal ini tenaga kerja. Ada juga mesin kopi, atau bisa juga disebut modal, dan pemilik usaha atau entrepreneur. Semua itu saling berkaitan. Masalahnya, faktor-faktor produksi itu juga terbatas. UMKM sering tidak bisa memperbesar kapasitas produksi atau usaha karena kekurangan modal atau tenaga kerja. Jadi, karena kebutuhan tidak terbatas dan sumber daya terbatas, manusia harus melakukan sesuatu yang sangat penting dalam ekonomi, yaitu membuat pilihan. Dalam ekonomi, setiap pilihan pasti ada yang dikorbankan. Ini disebut opportunity cost atau biaya peluang. Kalau kamu memilih beli minuman kekinian yang lagi viral, berarti kamu mengorbankan kesempatan untuk makan lebih kenyang. Pilihan konsumsi bisa dilakukan oleh individu atau rumah tangga. Contohnya, uang saku terbatas, kita memilih untuk beli buku atau nongkrong. Yang kedua, pilihan produksi. Ini dilakukan oleh produsen. Misalnya, petani memilih menanam cabai karena harga sedang tinggi dibanding sayur lain. Pemerintah juga harus memilih karena anggaran terbatas. Contohnya ketika bangun jalan tol atau memperbaiki sekolah. Keduanya itu sangat penting, tapi tidak bisa dilakukan sekaligus karena anggarannya terbatas. Semua contoh tadi menunjukkan satu hal. Manusia selalu membuat keputusan dalam kondisi terbatas. Nah, inilah yang dipelajari dalam ilmu ekonomi. Menurut Samuelson, ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan masyarakat membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Bahkan, waktu kamu memilih untuk belajar daripada scrolling medsos, itu juga bagian dari keputusan ekonomi, karena waktu adalah sumber daya. Lalu, bagaimana para ahli ekonomi mempelajari dan memahami semua fenomena ini? Mereka menggunakan beberapa jenis analisis ekonomi. Yang pertama, analisis ekonomi deskriptif, yaitu hanya menggambarkan kondisi yang terjadi. Contohnya, berita terkini menyatakan bahwa harga beras naik 10% bulan ini. Itu hanya deskripsi, belum menjelaskan sebabnya. Yang kedua, teori ekonomi, menjelaskan hubungan sebab akibat. Contohnya,
Jika harga naik, biasanya permintaan turun. Ini disebut hukum permintaan. Yang ketiga, ekonomi terapan. Ini mencari solusi melalui kebijakan. Contohnya, pemerintah memberikan subsidi BBM untuk menjaga harga tetap stabil. Tujuan kebijakan ekonomi ada 4, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan harga, mengurangi pengangguran, dan mewujudkan pemerataan pendapatan. Dari sini kita bisa melihat bahwa ekonomi tidak hanya memahami masalah, tapi juga mencari solusi. Sekarang, coba kamu lihat lagi kehidupan sehari-hari. Dari sini, kita bisa melihat bahwa ekonomi tidak hanya memahami masalah, tapi juga mencari solusi. Sekarang, coba kamu lihat lagi kehidupan sehari-harimu. Saat kamu memilih antara belajar atau bermain, menabung atau membeli sesuatu yang kamu inginkan, itu bukan sekedar pilihan biasa. Di balik setiap keputusan, selalu ada keterbatasan, ada prioritas, dan ada konsekuensi. Ilmu ekonomi membantu kita memahami bahwa setiap pilihan yang kita ambil sebenarnya mencerminkan cara kita mengelola sumber daya yang kita miliki, baik itu uang, waktu, maupun tenaga. Jadi, ekonomi bukan hanya tentang angka atau teori, tapi tentang bagaimana kita bisa menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan. Semoga video ini bisa bantu kamu lebih paham lagi tentang bidang studi ilmu ekonomi. Sampai jumpa di video selanjutnya.